Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Farhanata Kusuma, angkatan 2023, Teknik Perkapalan dengan NIM 21090123140124. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata salah satu mata kuliah di Teknik Perkapalan 2023, yaitu studi kasus, proses, dan reparasi perawatan kapal yang dilakukan pada saat mengikuti kerja praktek. Yang selanjutnya yaitu latar belakang. Dari latar belakang sendiri, kapal merupakan sarana transportasi penting yang beroperasi di lingkungan laut ekstrim atau laut bersifat korosif dan dapat menyebabkan korosi, terus juga falling, keausan. Nah, maka dari itu kapal membutuhkan perawatan dan reparasi berkala atau docking agar tetap aman, efisien, dan layak beroperasi. Selanjutnya yaitu peran galangan kapal. Nah, pada galangan sendiri itu ada beberapa Pak, ada beberapa perawatan atau beberapa yang bisa dilakukan di galangan, yaitu salah satunya pembangunan kapal atau shipbuilding, reparasi kapal, perawatan kapal, peran strategis galangan kapal, lalu juga ada peran strategis galangan kapal. Untuk pembangunan untuk kebanyakan galangan kapal yang ada di Indonesia sendiri, yaitu pembangunan kapal dan reparasi kapal. Lalu juga ada beberapa galangan yang terdapat fasilitas yaitu perawatan kapal, maintenance. Namun pada galangan yang saya kerja praktek dahulu yaitu PT PAL, saya berfokus pada pembangunan kapal, reparasi kapal, dan perawatan kapal juga. Selanjutnya pada tujuan reparasi pada kapal. Kegiatan reparasi dan perawatan kapal dilakukan dengan tujuan utama untuk menjamin keselamatan pelayaran. Selain itu, perawatan juga bertujuan untuk menjaga performa kapal agar tetap optimal serta meningkatkan efisiensi operasional, khususnya dalam konsumsi bahan bakar. Next, yaitu ada biasanya jenis-jenis kerusakan pada kapal. Pada galangan kapal sendiri ada beberapa yang memang banyak terjadi masalah gitu pada kapalnya. Yang pertama yaitu korosi pada plat lambung, lalu retak akibat kelelahan material. Yang ketiga ada deformasi karena benturan, terus ada kaosan mesin dan komponen. Selanjutnya ada kerusakan propeller. Di mana kerusakan propeller ini ada beberapa. Mungkin ada kavitasi, bengkok, retak, tidak seimbang, atau penumpukan karang di propeller. Next, pada proses docking kapal. Docking merupakan proses penting dalam kegiatan perawatan kapal, di mana kapal dipindahkan ke fasilitas dock untuk dilakukan inspeksi dan perbaikan. Proses ini dilakukan dengan memasukkan kapal ke dalam dock, kemudian diposisikan kapal distabilkan menggunakan penyangga. Selain itu, air di dalam dock dipompa keluar sehingga bagian bawah kapal dapat terlihat dan diakses. Untuk metodenya sendiri ada dry docks. Terus terdapat juga metode lain seperti penggunaan airbag system yang memanfaatkan kantong udara untuk mengangkat dan memindahkan kapal ke darat atau ke laut. Nextnya itu ada proses reparasi kapal. Pada reparasi kapal sendiri itu ada beberapa urutannya. Biasanya reparasi lambung, reparasi mesin, reparasi perpipaan atau kelistrikan, lalu ada sistem propulsi. Nah, biasanya pada kapal-kapal yang ingin reparasi itu pada ownernya mereka meminta untuk pengecekan keseluruhan. Lalu dari pengecekan tersebut dari galangan itu akan memberitahu apa aja yang memang harus direparasi atau uh, yang harus diperbaiki gitu, antara lambung mesin atau perpipaan atau propulsi kapal. Bahkan bisa kejadian itu pada keempatnya itu bisa direparasi semuanya. Lalu pada galangan kapal sendiri juga ada proses coating atau pengecatan. Setelah proses reparasi selesai, dilakukan pengecatan atau coating sebagai tahap finishing. Proses ini diawali dengan blasting untuk memastikan permukaan benar-benar bersih. Kemudian dilakukan dengan pemberian lapisan primer sebagai dasar, diikuti oleh
intermediate coat, dan terakhir top coat sebagai lapisan akhir. Nah, fungsinya sendiri dari pengetatan lambung kapal yaitu mencegah korosi, mengurangi fouling, terus juga memperpanjang usia lambung kapal. Lalu bagian terakhir ketika kapal baru itu sudah jadi di galangan ataupun kapal yang sudah direparasi bakal ada sea trial. Nah, pada sea trial ini kapal-kapal diuji gitu. Apakah performa kapal yang seharusnya itu sudah sesuai dengan apa yang ah, direncanakan di awal. Apabila ada kerusakan ataupun ah, error pada kapal bisa diperbaiki setelah sea trial. Lalu pada kesimpulannya, reparasi dan perawatan kapal merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menjaga keselamatan dan kinerja kapal. Proses ini dilakukan secara bertahap, mulai dari docking, inspeksi, perbaikan, hingga pengajuan akhir. Dengan perawatan yang baik, umur kapal dapat diperpanjang dan diefisiensi operasional dan dapat ditingkatkan. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pengalaman praktis yang sangat berharga bagi mahasiswa teknik perkapalan dan memahami kondisi nyata di lapangan. Ini berikut daftar pustaka yang saya saya cari untuk referensi-referensinya. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih.